Lihat deh, gue baru baca berita tentang perusahaan yang kena kasus gara-gara laporan keuangan mereka nggak bener. Serem juga ya. Serius, kasus apaan tuh? Ini nih, Efisieri yang awalnya kelihatan baik-baik aja, tapi belakangan ketahuan ada dugaan mereka manipulasi laporan keuangan mereka. Wah, bener juga, ini mirip kayak kasus Garuda Indonesia dan Jiwasraya dulu ya. Sekali ada masalah di laporan keuangannya, efeknya bisa kemana-mana. Nah ini nih yang bikin gue kepikiran, banyak orang yang ngira kalau misalnya laporan keuangan ini cuma angka-angka doang. Padahal kalau misalnya salah penyajian itu dampaknya bakal fatal banget. Nah itu dia, bukan cuma buat perusahaan gede, tapi juga bisnis kecil, UMKM, bahkan individu yang mau investasi. Kalau misalkan mereka gak ngerti cara baca atau bikin laporan keuangan yang benar, bisa ketipu atau malah bikin kesalahan sendiri. Nah bener nih, makanya daripada kita asal nebak-nebak malah makin bingung, mending kita dengerin langsung aja dari ahlinya. Bener banget, kita udah ngajak Pak Muhtar Yahya yang bakal ngebantu kita buat nge-breakdown kenapa penyajian laporan keuangan itu menjadi penting banget. Yuk langsung kita simak bahasannya. Halo Sobat Pratama, saya Mukhtar Yahya, praktisi Accounting and Finance dari PT Pratama Indomitra Konsultan. Hari ini kita akan mencoba membahas mengenai akuntansi dan keuangan serta dampaknya untuk perusahaan kita. Semoga kiranya pembahasan ini bermanfaat. Mari pembahasan kita mulai. Pada pembahasan kali ini, kita akan berbincang serta membicarakan tentang cara penyajian laporan keuangan. Tapi sebelum itu, apa sih yang disebut sebagai laporan keuangan? Dan seberapa penting laporan keuangan itu berguna untuk perusahaan? Maka saya jawab bahwa mengacu kepada PSAK 201 tentang penyajian laporan keuangan adalah merupakan suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas atau suatu perusahaan. Di mana tujuan laporan keuangan ini adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, serta arus kas dari entitas itu yang harapannya tentu bermanfaat bagi sebagian besar dari pengguna laporan keuangan dalam mengambil keputusan-keputusan yang bersifat strategis. Nah, dalam laporan itu lebih lanjut juga disajikan bahwa laporan keuangan akan meliputi 1. Aset, 2. Liabilitas, 3. Ekuitas, 4. Penghasilan dan beban, serta kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik, dan juga yang tidak kalah penting adalah arus kas. Lalu seberapa penting sih laporan keuangan ini untuk perusahaan kita? Ya tentu seperti Sobat Pratama ketahui, laporan keuangan ini merupakan sebuah laporan keuangan yang sangat penting. Dari angka yang muncul dalam laporan keuangan itu, kita akan dapat menilai apakah perusahaan kita itu sehat atau tidak. Dan juga kita mampu memprediksi kira-kira masa depan dari perusahaan kita itu bagaimana nih. Dan juga yang tidak kalah penting dari itu semua, dari laporan keuangan itu pun kita akan bisa mengetahui bagaimana kewajiban perpajakannya, PPh badan, pajak sewa, maupun pajak pertambahan nilai. Semua itu saling terkait dan ada di dalam laporan keuangan itu. Penyusunan laporan keuangan tentu merupakan suatu pekerjaan yang sangat besar, dan ini faktanya didukung oleh berbagai macam elemen yang ada di dalam perusahaan. Semua elemen ikut terlibat. Loh kenapa? Karena memang laporan keuangan ini sungguhnya merupakan suatu ringkasan dari kegiatan-kegiatan yang ada di perusahaan itu. Lalu apa langkah-langkah yang dibutuhkan dalam penyusunan laporan keuangan? Secara umum beberapa langkah utama yang bisa disebutkan diantaranya adalah 1. Pengumpulan bukti, yang kedua analisis transaksi, ketiga teknis penyajian dan pengungkapan, serta yang terakhir itu keputusan-keputusan strategis yang bisa kita ambil. Dalam langkah pengumpulan bukti saat kita menyusun laporan keuangan, bukti itu dikumpulkan ya dari berbagai macam tempat yang sangat bervariasi tergantung besar dan kecilan perusahaan. Tentu semakin kompleks transaksi keuangan dalam suatu perusahaan, maka bukti yang harus dikumpulkan juga harus lebih banyak, dan ini memerlukan suatu ketelitian yang sangat tinggi. Tidak boleh ada satu saja bukti yang tercecer, satu saja bukti yang hilang, maka akan menjadikan laporan keuangan itu bias yang bisa akibatnya melenceng kemana-mana. Dan saya ingin menegaskan bahwa ketekunan adalah merupakan kunci utama dalam pengumpulan bukti tersebut.
Untuk tahapan analisis, selain ketekunan, ini juga memerlukan satu keahlian khusus, terutama masalah penafsiran atas suatu transaksi. Walaupun sudah ada aturan dalam standar, namun karena sifat transaksinya yang kadang-kadang itu memang multitafsir, maka informasi yang dihasilkan biasanya berbeda antara penyaji yang satu dengan penyaji yang lain. Sebagai misal, pengeluaran kas. Ini apakah akan dibukukan sebagai beban atau akan menjadi aset? Ini sangat tergantung pada persepsi penyaji laporan keuangan itu. Dalam hal ini, misalkan ya, pemilik perusahaan itu adalah sebuah perusahaan angkutan, maka pembelian bensin tentu akan dibukukan sebagai beban. Tapi lain cerita untuk pedagang bensin eceran, maka pada saat dia membeli bensin, tidak mungkin dibukukan sebagai beban. Dia akan membukukannya sebagai barang dagangan. Nanti kalau sudah terjual, baru akan dibukukan sebagai beban. Contoh lain, sebuah bank yang memberikan hadiah undian atas nomor rekening berupa mobil misalnya. Nah, tentu akan membukukan pembelian mobil itu sebagai beban. Namun kalau kita berbicara perusahaan taksi atau perusahaan angkutan, tentu pembelian mobil itu akan dipergunakan sebagai aset dalam rangka mendapatkan revenue, dibukukan sebagai aset tetap, bukan beban. Nah, kini tibalah pada kajian mengenai penyajian maupun keputusan strategis. Dalam Standar Akuntansi Keuangan atau SAK nomor 201 tentang penyajian laporan keuangan ayat 17 huruf A dan huruf B, itu dinyatakan bahwa memilih atau menerapkan kebijakan akuntansi ini menjadi salah satu pertimbangan untuk menentukan bahwa laporan keuangan itu nantinya wajar atau tidak. Laporan keuangan itu jujur apa tidak? Laporan keuangan itu rekayasa atau tidak? Kalau sekedar hanya membuat laporan keuangan asal jadi, mungkin pekerjaan ini mudah dilakukan. Namun ya tentu apa hendak dikata jika informasi yang dihasilkan itu ternyata tidak relevan untuk pengambilan keputusan karena informasinya itu menjadi amburadul dan tidak karu-karuan. Sedangkan keputusan strategis ini adalah merupakan satu langkah memanfaatkan laporan keuangan itu untuk pengambilan kebijakan perusahaan. Baik, demikian Sobat Pertama apa yang kita bahas untuk hari ini. Semoga bahasan ini bisa dipahami dan kita bisa melihat sisi accounting dan finance dari berbagai sisi yang mudah-mudahan kiranya itu bermanfaat untuk perusahaan kita. Jika terdapat masalah sehubungan dengan accounting maupun keuangan, jangan segan untuk menghubungi kami PT Pratama Indomitra Konsultan. Terima kasih.